Santapan Harian Senin 29 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, berilah kami pengertian agar kami dapat memahami pesan di dalam sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yohanes 2 ayat 1-12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sahabat Santapan Harian, dalam tradisi Yahudi, anggur adalah simbol sukacita, kelimpahan, dan berkat Allah. Mazmur pasal 104 ayat 15 dan Amsal pasal 3 ayat yang ke-10 menyebutkan bahwa anggur adalah pemberian Allah yang menyukakan manusia. Bahkan dalam tradisi Yahudi, pesta pernikahan tanpa anggur dianggap memalukan. Karena itu, situasi kehabisan anggur pada pesta perkawinan di Kana sangat genting. Maria, ibu Yesus, meminta Yesus untuk bertindak dengan keyakinan bahwa dia dapat menyelesaikan masalah itu. Yesus kemudian memerintahkan para pelayan mengisi 6 tempayan dengan air yang berubah menjadi anggur terbaik. Tempayan-tempayan itu menampung sekitar 460 hingga 720 liter air. Peristiwa itu bukan sekadar mukjizat, tetapi tanda bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Hanya Allah Pencipta yang mampu melakukan perubahan ajaib seperti ini. Peristiwa di Kana juga memiliki makna eskatologis. Nabi Yesaya menubuatkan perjamuan besar di Gunung Sion pada masa mesianik, di mana Allah akan membawa pemulihan universal bagi segala bangsa. Anggur dalam nubuat itu melambangkan sukacita dan kelimpahan yang akan diberikan Allah pada masa itu. Mukjizat Yesus menunjukkan bahwa masa mesianik telah tiba melalui dirinya.
Narasi ini menegaskan Yesus memulihkan kehormatan tuan rumah dan menjadi sumber berkat serta sukacita. Ia tidak saja bersedia menyelesaikan masalah, tetapi juga sedang menyatakan dirinya kepada manusia di dalam dan melalui masalah tersebut. Jika tahun ini kita kehilangan sukacita dan harapan, datanglah kepada Yesus. Dikala masalah tak kunjung selesai, hidup terasa lelah, perasaan diliputi kekecewaan, dan air mata membanjiri tempat tidur, datanglah kepada Yesus. Ia rindu memulihkan hidup kita. Percayalah bahwa Yesus adalah sumber sukacita yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Kuasanya melampaui penderitaan, mengatasi keputusasaan, dan memberikan harapan di tengah kegelapan. Dia pasti membuat semuanya menjadi baik. Mari kita berdoa. Yesus, kami bersukacita di dalam pergumulan yang kami hadapi dan segala derita yang kami alami. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.